Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat teman-teman semua? Masih. Bapak Ibu guru yang terhormat, perkenalkan nama saya Pak Eko Saputra. Saya adalah CGP Angkatan 9 SMK Satu Pokatija. Untuk kesempatan kali ini kami mengundang Bapak Ibu semua untuk mengikuti diseminasi modul 1-4 aksi nyata saya, yaitu budaya positif. Kita lanjut. Sebelumnya kita berpantun dulu ya supaya menambah kesemangatan ya Bapak Ibu. Jalan-jalan sampai larut malam. Jangan lupa mampir di kedai kopi. Enak. Saya buka diseminasi dengan salam. Semoga bermanfaat dan selalu happy. Salamnya adalah salam guru penggerak. Nanti Bapak Ibu menjawab tergerak, bergerak, menggerakkan. Begitu ya? Siap? Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Coba nanti Bapak Ibu guru yang belum mendaftar PGP bisa terinspirasi ya, karena tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kita lanjut tahap. Sebelum kita lanjut diseminasi ini, saya akan memberikan pertanyaan pemantik. Ya, di sini kita akan sebuah permainan ya. Yang satu menjadi A, yang satu menjadi B. Nah, saya ingin ini nanti yang di sebelah kiri adalah yang menjadi B atau yang perayu, oke? Oke. Sekarang Pak Umar menjadi perayu dan Pak Tio menjadi A sebagai pengepal. Yang lain yang seperti itu, tapi saya ingin ini yang ditampilkan adalah Pak Umar, Pak Tio. Tepuk tangan untuk Pak Tio. Mari kita lihat bagaimana cara Pak Umar untuk membujuk Pak Tio untuk membuka kepalan tangannya. Silakan Pak Umar. Assalamualaikum Pak Tio. Waalaikumsalam guys. Bagaimana? Itu tangannya kenapa di kepala terus gitu Pak? Ini ada sesuatu yang memang tidak boleh dibuka. Kasih duit aja. Saya tahu, boleh nggak? Mau lihat boleh nggak? Enggak boleh. Kenapa? Ini adalah berharga buat saya. Ya kan ini termasuk masa depan saya di sini, di tangan saya ini. Oh ya, saya jadi pengen lihat dulu. Oh iya, nanti lihatnya nanti ketika dengan udah apa namanya sukses baru boleh melihat. Oh gitu. Gitu ya. Ini sementara belum boleh lihat ini. Belum boleh lihat. Ini adalah Tapi sesuatu yang sangat gimana? berharga buat saya ini. Tapi saya kan pengen lihat yang berharga. Oh, ini sesuatunya benar-benar di hati saya orang ini. Apa boleh ditukar sama apa gitu? Ditukar dengan apa ini? Contohnya? Ditukar sama uang. Oh, nggak bisa. Sama. Berarti kalau mereka uang udah nyokok saya ini. Ini ngajari nggak bener. Ya ditukar. Kalau enggak ini nanti dibantuin ngerjain tugas apa gitu. Janganlah. Jangan. Nggak boleh. Nggak boleh. Dipaksa boleh nggak? Jangan dipaksa. Sakit nanti nih. Oh iya, kalau nggak boleh, terima kasih. Rumah sakit. Bagaimana ada tuh kembali kita sampai terbawa ke suasana pembicaranya mereka. Mungkin satu lagi saya penasaran dengan Pak Irman ini. Pak Irman itu sosok kelihatannya sulit dirayu ini. Coba sekiranya kalau yang merayu kesepuan ya saya ingin minta bantuannya Pak Karman untuk membujuk Pak Irman. Coba gimana? Silakan. Pak Irman, tangannya kok ngempal, kenapa itu? Ada sesuatu yang harus dikeluarkan, masih ada kekuatan yang belum disalurkan. Makanya momen saya kasih. Itu bukannya ada gambar garis tangan. Nah, ini adanya plak namanya. Sesuatu. Coba sama besar nggak telapak tangan Pak Irman? Oh nggak boleh. Oh, boleh ya? Ini ada garis-garis namanya filosofi. Kalau di bawah nanti kelihatan filosofinya. Ini kan ada gambar ini, gambarnya menarik nih. Kalau dibuka, nanti kelihatan juga di situ. Ada, tapi beda. Oh, beda. Kalau dibuka nanti kelihatan. Ini ada unsur di sini. Jadi tetap nggak bisa dibuka. Oh nggak bisa. Nggak boleh ya? Bisa. Beda juga.
Itu sangat memaksa. Oh, masa terima kasih. Tepuk tangan dong. Ini Pak Irman punya prinsip luar biasa, walaupun kesepuan orang yang dihormati membujuk Tidak menghormati. tidak menghormati. Yang disegani ya. Oh, disegani malah. Oke. Baiklah, untuk dua kejadian tadi kita bisa memahami bahwa walaupun tadi sudah sampai membujuk, mengintimidasi atau bahkan nanti menggoda ya, belum akan diberi jalannya tapi tetap akan dibuka. Well, kita next. Baik, tadi apakah yang tadi menjadi posisi yang mengepal ataukah yang tadi yang membujuk, membuka kepala tangan atau tidak? Mengapa? Apa alasan Anda atau tadi yang mengepal tidak membuka kepala tangan? Kenapa alasannya Pak Umar ini? Pak Tio ya? Kenapa Pak Tio tadi sudah mau ditawari mengerjakan tugas gitu sekalian itu? Kalau saya itu ini adalah kepala tangan saya sangat berharga buat saya, berarti buat saya walaupun dikasih imbalan, tadi dikasih imbalan berapa tadi belum disebutkan, kemudian dikasih untuk membantu pekerjaan saya, tapi alhamdulillah prinsip saya ini tetap di sini. Jangan sampai Pak Umar itu melihat apa yang dalam tangan saya. Luar biasa. Langsung berapi-api ini. Terus pokoknya. Coba Pak Irman, tadi kenapa sampai orang yang disegani membujuk pun tetap Anda tidak mau, Pak? Karena dari hati nggak boleh dibuka ya nggak boleh. Kalau dibuka, buka. Hatinya belum Hatinya dibuka. Hatinya malah dibuka Gue makanya. ya kalau udah dapat hati, tahu gue saya buka. Teman-teman untuk Pak Irman. Berarti teman-teman semua bisa kita simpulkan nanti pemegang kendali sebenarnya dari luar atau diri itu sendiri. Diri sendiri. Berarti ini namanya pengaruh dari intrinsik atau ekstrinsik. Dari mana? Sebenarnya Ini ya, intrinsik ya. Hati-hati Pak. Luar biasa sekali. Miskonsepsi makna kontrol. Selama ini kita adalah punya gambaran yang sama. Kita sebagai guru, kita masih melakukan hal-hal seperti ini yang perlu kita rubah paradigmanya. Yang pertama, guru mengontrol murid. Sejak dulu mungkin kita juga sebagai korban dari kecil, kita selalu diatur-atur oleh guru kita. Maka setelah kita menjadi guru, kita harus merubah kondisi itu. Yang selama ini kita masih mengontrol murid, mengatur-atur murid, ternyata ini adalah hal yang tidak kurang pas ya, karena murid ternyata perlu kesadaran sendiri. Oke, selanjutnya adalah semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya adalah ketika kita akan melakukan hal-hal positif, maka kita harus melakukannya dengan hal-hal yang bermanfaat. Selanjutnya, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga hal-hal yang perlu kita ubah. Tidak semuanya ketika kita membuat orang lain merasa bersalah, mereka akan berubah. Tidak selamanya seperti itu. Selanjutnya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita contohkan saja ketika kita punya anak, di rumah kita paksakan anak kita untuk mandi, anak kita untuk bersekolah, untuk belajar dan sebagainya, ternyata tidak semuanya itu akan berhasil, karena itu hanya berhasil sesaat. Tapi ketika kita bisa melakukan diskusi pada anak, kita memberikan pemahaman, dia akan tumbuh kesadaran, maka dia tanpa disuruh ataupun dipaksa dengan dari orang tuanya, maka dia akan rajin dengan sendiri. Begitu Bapak Ibu. Kita lanjut. Bagaimana seorang bisa berubah dari stimulus respon kepada teori kontrol? Kita lihat apa yang menjadi pendapat dari Stephen R. Covey, Principal Counter Leadership. Tahun 1921. Orang saya lagi belajar ya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Berarti adalah kita yang harus memulai diri dulu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Tujuan kita harus kita ubah.
Terus ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kita harus melihat kenyataan, jangan hanya kita terperangkap dengan bayang-bayang semu yang tentu kita akan terjebak sendiri. Kita lanjut. Baik, kita koreksi diri kita ke dalam coba. Selama ini kita masih seperti ini, tapi kita nanti akan berubah menjadi seperti ini. Mari kita bahas satu persatu. Realitas ataupun kita sama, tapi aslinya kebutuhan seseorang itu sangat berbeda-beda. Contohnya, mungkin secara garis besar kita semua adalah butuh uang untuk kehidupan sehari. Ternyata tidak. Bagi seorang sufi, bagi seorang yang sudah melihat dunia ini sementara dan sebagainya, maka dia hanya butuh kedekatan ilahiyah, tidak pula tidak menggebu-gebu mengejar dunia. Selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Kita melihat murid adalah sosok gelas yang harus kita isi, tapi ternyata salah. Sedang orang memilih gambar yang berbeda. Mungkin pendapat saya, pendapat Pak Umar, pendapat Pak Tio, dan yang lain akan berbeda-beda. Maka kita tidak bisa menilai semua berpandangan sama. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apalagi ini, kita selama ini mungkin saya lihat Pak Tio ingin semuanya menjadi paskib, karena beliau adalah pembina paskib. Tapi tidak bisa seperti itu Pak Tio, ya, karena semua orang itu punya keinginan masing-masing. Jadi tidak bisa kita satu SMK harus paskib semua, tidak bisa. Selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, selama ini kita melihat sisi anak yang melakukan kesalahan, kamu gimana sih kita memarahin dan sebagainya. Ternyata ketika kita gali informasi dari anak, pasti mohon maaf Pak, saya teramat karena tadi bocor. Kalau kita nggak menggali seperti itu, pasti kita langsung menjudge, kamu pasti anak malas, bangunnya kesiangan dan sebagainya. Nah, ternyata tidak seperti itu. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Tidak. Seperti tadi sudah kita buktikan dengan kepalan tangan, tidak ada yang bisa membuka dari pengaruh yang lain, pengaruh dari luar. Sebenarnya hanyalah diri kita yang dapat mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, ini juga seperti tadi, memaksakan orang lain untuk mengikuti jejak kita, nggak bisa. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Contohnya tadi membujuk untuk membuka genggaman, tidak. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika gagal, dipaksa dan sebagainya, ini adalah salah. Kita harus mengganti paradigma ini, yaitu dengan cara kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus adalah suatu ketetapan yang sudah disepakati bersama. Kita harus mulai bergerak ke arah situ. Model berpikir menang kalah ini. Kalau saya pemenang, yang lain kalah, ini tidak. Bisa jadi saya menang, yang lain mungkin menang di hal lain. Nah, ini seperti itu. Jadi saya itu berprestasi, guru berprestasi di sini, CKP di sini. Bisa jadi yang belum daftar, dia adalah berprestasi di hal yang lain. Nah, ini kita harus mempunyai pola pikir yang maju. Kita next Pak Fuad. Nah, di sini kita nanti akan membahas disiplin positif. Kalau saya tanya, kira-kira mana di antara keempat ini, 5 hal ini, manakah yang menjadi unsur dari luar atau eksternal? Coba Pak Anom, mana yang unsur untuk mendisiplinkan orang dari luar? Mana saja Pak Anom? Eksternal yang mana? Coba salah satu saja. Nah, Pak. Tata tertib, Pak. Tata tertib, seperti apa contohnya? Ketika tata tertib itu ya harus ditaati lah. Ya, berarti itu pemaksaan dari luar ya Pak ya? Harus Eksternal. ditaati. Oke, betul sekali Pak Anom. Tepuk tangan untuk Pak Anom. Selanjutnya coba Pak Tio. Mana Pak Tio yang dari luar lagi Pak Tio? Teratur. Contohnya seperti apa? Kenapa Anda pilih teratur? Kenapa saya milih teratur? Di situ siswa harus ada yang namanya teratur di dalam melaksanakan pembelajaran. Ya, ketika pada saatnya bel sudah berbunyi, juga siswa sudah siap di kelas dengan kondisi yang fresh seperti itu,
seperti baris pada saat apel harus teratur. Betul sekali. Mantap Pak Kiai. Mantap. Tepuk tangan untuk. Sekarang pertanyaan yang terakhir Bu Santi, manakah dari unsur kelima ini yang dari diri atau intrinsik, yang mana Bu Santi? Disiplin diri, Pak. Disiplin diri yang ini pengen Ibu. Yes. Kenapa Anda pilih disiplin diri? Karena disiplin diri itu berarti dia sudah secara internal, Pak, menyadari bahwa itu memang butuh buat aku, begitu, Pak. Bukan atas pengaruh dari luar. Bukan juga karena hukuman ataupun imbalan, Pak. Tapi karena memang aku pengen jadi seperti ini. Luar biasa buset kita. Baik. Jadi dapat kita semua bahwa memang disiplin diri adalah disiplin yang memiliki motivasi internal. Artinya supaya dapat mencapai disiplin positif, maka disiplin diri adalah hal yang perlu digali yang pertama. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, cukup. Cukup ya? Yes, cukup. Kita stop ya. Stop. Udah, Mayok. Iya. Siap sampai dulu. Di sana, pada sini Bu. Mau Baca ya, kan kita udah mau diskusi ya. Baru jadi ini kamu aku udah jatuh biar duduk sama Bang. jadi Kan jenengan bisa berdiri, saya juga bisa berdiri. Iya, nanti kita gantian aja. Dapat semua. Siapa aja? Pak Eko. Saat itu bareng. Ini berdiri Pak. Sekarang. Terserah jenengan aja. Nanti aja. Nyambung ya. Oke. Ya, teman-teman, kita lanjutkan diskusi kita tentang disiplin positif. Tadi kita sudah punya kesepakatan bersama kalau disiplin positif itu dia motivasinya internal, tumbuh dari kesadaran diri begitu untuk tertib, patuh dengan nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Jadi bukan karena ada ketidaknyamanan, misalnya karena dia takut ada hukuman atau tertarik karena adanya imbalan. Kemudian kita akan ke sesi berikutnya, yaitu tentang apa itu sebenarnya disiplin diri, keuntungannya bagi pelaku. Yang pertama bahwa yang melakukan disiplin positif berarti dia sudah memiliki motivasi internal, kemudian menggali potensinya menuju tujuan yang mulia. Kemudian dia sudah punya kontrol terhadap tindakan yang dilakukan dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Kalau kita lihat pada kondisi di sekolah kita, menurut Bapak Ibu, apakah disiplin positif yang sudah berjalan dengan baik kira-kira? Ya, kalau menurut saya ini sudah cukup baik ya di sekolah kita ya. Kita sudah punya banyak aturan, sudah banyak rambu-rambu yang sudah diterapkan di sekolah kita. Kayak itu. Monggo Bapak Ibu yang lain barangkali nambahin. Dari Pak Eko ada tambahan dengan disiplin kelas kita, disiplin sekolah kita. Ya, menurut saya yang memang sudah terjadi di sekolah kita memang sudah kita upayakan seperti itu. Seperti yang aku sampaikan. Sepakat Oke, ya, Pak? baik, sepakat ya semuanya. Sepakat. Sepakat. Oke. Oke, kemudian selanjutnya di sini adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu, di dalam pendidikan kita, ya bahwasanya nilai-nilai kebajikan ini sangatlah penting, ya untuk bisa diterapkan di sekolah kita. Seperti pendidikan profil Pancasila ya, ini mengacu ke beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, serta kita itu mempunyai akhlak yang mulia. Kemudian di sisi lain kita juga harus mandiri, bernalar kritis, ya, kemudian kreatif, kemudian bergotong royong atau kolaboratif, kemudian ada kebinekaan global. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang sangat penting untuk bisa diterapkan di sekolah kita. Nah ini Pak, mungkin dari Bapak Ibu itu juga punya Pak pandangan tentang nilai-nilai kebajikan apa sih yang mesti kita tumbuhkan di anak?
Oke, ya mungkin dari Pak Anjar untuk nilai-nilai kebajikan yang akan diterapkan di anak ini yang menurut Pak Anjar paling sering sudah dilakukan itu yang mana Pak? Kalau yang sering diterapkan adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang sudah diterapkan dengan setiap pagi ada Asmaul Husna dan juga mungkin salat berjamaah. Oke, kemudian kalau dari Pak Umar yang diterapkan selain dari pendidikan Pancasila ini apa Pak? Yang sudah ada di sekolah kita? Yang sudah ada gotong royong, Pak. Contohnya apa Pak? Contohnya itu ada ketika hari Jumat itu dilaksanakan Jumat bersih, itu kan terjadi gotong royong di situ. Oke, betul sekali. Kita kasih tepuk tangan Bapak Umar. Betul sekali ya. Salah satu implementasi dari bergotong royong adalah di sekolah kita itu melaksanakan atau menerapkan yang namanya Jumat bersih ya. Jadi dengan adanya Jumat bersih ini kita bahu membahu untuk menjadikan kelas atau sekolah kita itu menjadi bersih kayak gitu. Nah, itu berarti ada kaitannya Pak dengan budaya industri yang sedang dicanangkan juga di sekolah kita, yang kita mengistilahkannya dengan 5R, betul, ya. 5R yang kita terapkan di masing-masing individu, kemudian ditumbuhkan juga di anak. Memang implementasinya tadi salah satunya dengan Jumat bersih. 5R-nya apa aja sih Pak Umar? Itu Ringkas, bersih, rapi, rajin, rawat. Ya, dimulai dari penataan pada lingkungan di sekitar kita, kemudian harapannya nanti tumbuh budaya yang memang menjadi ringkas begitu, mana dokumen yang sudah terpakai, tidak terpakai, agar dipisahkan, sehingga apa-apa yang kita butuhkan pada saatnya nanti akan lebih mudah untuk dicari. Oke, ini lanjut adalah untuk motivasi dari perilaku manusia. Kita sebagai manusia pasti punya motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Jadi kita segala sesuatu itu mesti ada suatu tujuannya. Mungkin tujuannya adalah menghindari hukuman. Misal kita berangkat terlambat, takut dihukum. Nah, itu kan motivasi kita adalah datang awal waktu, tujuannya untuk menghindari hukuman. Dan juga mungkin akan mendapatkan imbalan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu, kita mungkin akan berharap mendapatkan imbalan. Ataupun ibaratnya sebuah timbal balik buat kita. Itu juga menjadi orang yang mereka inginkan. Misal, ada siswa kita yang datang sekolah hanya mungkin karena kata pacarnya misal gitu, itu pengen berangkat kasih. Nah itu kan jadi orang yang mereka inginkan gitu loh. Jadi itu jadi ada motivasi perilaku manusia. Mungkin berikutnya ya. Mungkin Bapak Ibu di sini punya motivasi tersendiri dalam bekerja ataupun dalam menjadi seorang guru. Nah, apa yang menjadi motivasi panjenengan menjadi seorang guru? Itu mungkin Pak Karman ada motivasinya? Ya, kalau saya menjadi seorang guru tentu ingin mengharapkan mendapat suatu imbalan, dan imbalan ini tentu tidak hanya berupa material ya, misalnya uang, tapi insya Allah kelak diharap, karena kita manusia hidup kita ini orientasinya juga untuk akhirat juga, termasuk ilmu yang kita tularkan ini kan harapannya bisa dimiliki atau dinikmati oleh peserta didik kita. Ya, jadi di situ ada apa ya, motivasinya adalah untuk mendapat imbalan nih Pak. Imbalan tidak hanya dalam bentuk material, tapi mungkin juga dari untuk dari kesiswanya gitu ya Pak. Oke, terus mungkin ada lagi Bapak Ibu Guru? Saya Pak, mungkin di diskusi ini saya mau ya sharing ya gitu ya, berkaitan dengan tema yang tadi adalah
yang ini Pak, yang menghindari hukuman Pak. Saya pernah mengalami kasus atau kejadian anak didik saya, murid saya itu, dia itu untuk menghindari hukuman, akhirnya dia itu melakukan segala macam cara kayak gitu, dengan entah itu cara yang baik ataupun yang tidak baik. Contohnya adalah dia itu menghalalkan segala cara berupa berbohong kayak gitu Pak. Itu nanti. Ya. Dengan cara berbohong. Nah, itu supaya anak didik kita itu dalam menghindari hukuman ini tidak menggunakan segala macam cara, ada nggak sih kayak semacam langkah-langkah atau tips-triksnya supaya anak ini tidak seperti itu kayak gitu? Karena ini pernah kejadian di murid saya gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Buat. Jadi untuk menghindari hukuman anak tersebut menghalalkan segala cara nih Pak. Iya. Oke, jadi gini, ketika manusia dalam itu untuk menghindari hukuman, pada dasarnya harusnya kita timbulkan kesadaran. Kesadaran dalam artian apa yang menjadi penyebab. Ya, kita harus gali dulu. Terus kita sadarkan, ini loh ketika ada akibat pasti ada sebab. Jadi kita harus memberikan pemahaman ke mereka dalam artian ketika apa yang mereka lakukan pasti akan ada dampak yang akan ditimbulkan. Misal ketika dia menghindari hukuman akhirnya menghalalkan segala cara, tetapi ini kan menimbulkan dampak yang lain dengan menghalalkan segala cara itu. Jadi harusnya kita menimbulkan kesadaran kepada anak didik supaya apa yang dilakukan pasti berdampak baik untuk dirinya maupun dengan orang lain. Itu seperti itu Pak Fuad. Ya, terima kasih Pak Fuad. Mungkin ada yang lain lagi untuk bisa motivasi perilaku dari manusia. Mungkin dari Bapak Ibu guru motivasinya untuk melakukan sesuatu mungkin berangkat lebih awal ataupun apa yang menjadi motivasi. Kalau saya Pak ya, Gimana? kalau menurut saya anak-anak itu lebih bersemangat, ya, lebih bersemangat untuk belajar itu kalau misalkan ini yang kedua Pak, untuk mendapatkan imbalan. Jadi anak itu semangatnya luar biasa. Kalau misalkan ketika sudah selesai mengerjakan ataupun cepet-cepetan ya Pak, nanti yang nomor satu nanti mendapatkan bintang, ini yang satu ini mendapatkan ini. Nah, ini biasanya itu anak-anak itu semangat sekali untuk mendapatkan imbalan ataupun dikasih nilai yang bagus. Nah, ini anak-anak itu pasti semangat luar biasa. Oke, jadi mendapatkan imbalan. Jadi di sini adalah motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan, segala sesuatunya berhubungan dengan imbalan, gitu ya. Bisa berupa nilai, ya, bisa berupa reward lah ya. Nah, Oke, ada lagi Bapak Ibu mungkin yang mau menambahkan ataupun Bapak dia Bapak silakan. Kalau saya menanggapi anak-anak sekarang ya, kebanyakan kelas 10 itu malah justru mereka itu masuk ke sini itu karena ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Karena kebanyakan anak-anak itu ketika ditanya, kamu ingin nggak sih sekolah di sini? Sebenarnya enggak Bu, sebenarnya saya kepengennya ke sini, tapi karena orang tua seperti ini jadi saya ke sini. Nah itu sekarang saya menjumpai banyak anak yang seperti itu karena kebetulan saya pegang DPIB, kebanyakan anak-anak DPIB itu seperti itu. Oke, jadi orang yang mereka inginkan ya, jadi motivasinya itu orang tua ya Bu ya. Orang tua ya Bu. Oke, berarti sekarang adalah tugas kita adalah untuk memberikan pemahaman apa yang mungkin orang tua mereka tidak memberikan ke mereka pemahaman. Kenapa harus memilih DPIB? Kenapa harus memilih di sini? Itu jadi kita harus memberikan sebuah pemahaman agar mereka ketika nanti dalam melaksanakan sesuatunya penuh dengan kesadaran, penuh dengan tanggung jawab. Akhirnya sekolahnya pun akhirnya dia penuh dengan kesadaran dan tanggung jawab. Kalau saya lihat mungkin kalau di sekolah kita ini, kalau di DPIB mungkin banyak yang malas dan sebagainya, mungkin penyebabnya itu mungkin. Nah itu mungkin kita akan memberikan masukan ke mereka, pemahaman. Kenapa loh seperti ini? Mungkin orang tua sudah melihat dari tetangganya ataupun lingkungan sekitarnya bahwa yang juga DPIB, oh ternyata dia bisa jadi lebih sukses. Nah itu kan mungkinnya belum dipahami oleh anak. Nah itu jadi tugas kita sebagai seorang guru di sini memberikan pemahaman dan memberikan kesadaran pada mereka. Jadi supaya mereka itu menjalankannya penuh dengan tanggung jawab. Nah, gitu. Mungkin itu ada lagi mungkin. Saya nambah ya Pak. Silakan, Ya. Jadi kalau kita mengenal motivasi itu kan ada dua.
motivasi dari luar atau ekstrinsik, dan motivasi dari dalam diri kita sendiri atau intrinsik. Nah, kalau saya melihat yang di poin 1 dan 2 mendapatkan imbalan maupun untuk menghindari hukuman, itu faktornya dia dari luar. Jadi kesadaran dia untuk melakukan sesuatu tuh karena memang ada dorongan dari luar. Sementara yang ketiga itu adalah sudah dari dalam diri sendiri, karena dia memang yakin untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Kenapa saya melakukan ini? Itu memang karena saya tahu ini bagus buat saya misalnya itu. Jadi nilai-nilai internalnya dia sudah dapat. Dia motivasi ketiga menjadi orang yang mereka inginkan. Ini. Nah, ke sini berarti kita bisa melanjutkan untuk yang diskusi berikutnya, Pak. Diskusi berikutnya ini sering kita alami bahwa ternyata kita sebagai guru pun saat kita hadir mengajar tepat waktu di kelas begitu, dipertanyakan motivasi apakah yang mendasari tindakan kita. Jadi ini mungkin kita buka-bukaan begitu, belak-belakan. Sebenarnya kalau kita hadir tepat waktu itu, kenapa? Motivasi apa yang mendasari? Monggo Bapak Ibu, atau dimulai dari Pak Irman mau menyampaikan Nah, ini Pak motivasinya. Irman ini yang sering Motivasinya setengah 7 udah dapat sampai sini. pernah mengeluh. Kalau mengeluh kan ada batasannya. Kalau udah punya tujuan, nah keluhannya lama-lama menghilang, lama-lama dirinya kan ke depan pasti dapat tercapai. Kita dulu. Terima kasih. Keren sekali Pak Irman. Saya nambahin bisa di. Iya, Oke, silakan, terima Pak kasih. Eko. Saya akan memberikan satu pendapat bahwa sebagai kita sebagai di sini adalah guru, kita memang selama ini kan kita baru memberikan motivasi ekstrinsik pada siswa, yaitu dengan memberikan reward atau punishment seperti yang dikatakan Bu Syarti. Tapi ternyata pendekatan yang saya lakukan itu adalah memberikan pemahaman dan kesadaran. Dan saya selain memberikan pemahaman dan kesadaran, saya juga harus memberikan teladan atau contoh plasma. Jadi sebelum pembelajaran saya berusaha 10 menit atau 5 menit sudah ada di proses seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Oke, super sekali Pak Eko. Ya, masing-masing dari kita tentu punya motivasi ya, walaupun mungkin kalau kita tarik itu garisnya dia akan mengarah yang sama. Bu Kesi bisa berbagi cerita motivasinya masuk kelas dengan tepat waktu. Terima kasih. Prinsip saya, itu kan pilihan ya. Dengan saya sudah memilih jadi guru, ya harus segala konsekuensinya saya ambil. Termasuk harus masuk kelas tepat waktu. Tujuannya apa? Yang pertama, mungkin saya sering melakukan kesalahan yang sebetulnya merugikan diri saya. Itu kan mungkin, tapi kan prinsip saya jangan sampai hal buruk saya itu merugikan orang lain. Bagi saya, kalau sering terlambat sampai ke kelas itu akan merugikan hak siswa. Jadi itu satu, saya tidak ingin melanggar hak siswa. Kemudian yang kedua, seperti yang Pak Eko sampaikan tadi, bagaimana kita menuntut siswa untuk selalu disiplin waktu kalau kita juga tidak disiplin. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa ya? Supaya semakin banyak waktu untuk anak itu bisa berkonsultasi dengan kita. Kan kita posisi di kelas itu sebagai tempat untuk mereka mencari tahu gitu, jadi kalau kita selalu ada kan mungkin mereka butuh apa, kita selalu mendampingi. Itu tujuan saya selalu hadir di kelas tepat waktu. Keren banget Bu. Jadi memang karena profesi guru udah pilihan gitu, jadi totalitas ya Bu menjadi teladan buat anak-anak di kelas. Nah sekarang monggo Pak Karman bisa pendapatnya. Kalau saya memiliki pendapat seperti ini, bahwasanya kita sebagai guru ini memang harus menjadi suri teladan bagi anak didik kita, dan tentu kebaikan kita ini nantinya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Ya. Dan penggunaan waktu ini memang harapannya jangan banyak yang terbuang, karena kita kan sudah misalnya terpilih ya, atau sudah memilih sebagai guru. Jadi seperti tadi yang dikatakan Bu Kesi itu, segala konsekuensi memang harus kita taati, termasuk jangan menyia-nyiakan waktu berlalu begitu saja. Terima kasih.
Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas masukannya, atas timbal baliknya. Kemudian di sesi berikutnya kita coba eksplorasi kembali, ya. Tadi pertanyaan-pertanyaan sudah kita lontarkan, kemudian ini coba sekarang kita balik, Bapak Ibu. Nah, di sini kasusnya atau kondisinya adalah bila di sekolah kita itu tidak ada peraturan, ya, yang mengharuskan guru itu datang tepat waktu, dan tidak ada juga surat teguran bagi guru yang terlambat, ya. Jadi guru terlambat itu tidak ada teguran, tidak ada punishment kayak gitu, ya. Nah, dan atasan kita pun tidak akan istilahnya tidak ada menegur, kemudian tidak ada juga memuji atasan kita, ya, terhadap apa yang kita lakukan, gitu. Nah, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Coba Bapak Ibu renungkan dan pikirkan. Jadi di sini istilahnya tidak ada kayak semacam peraturan yang ini itu kayak itu. Nah, sesuai dengan prinsip dari Bapak Ibu yang tadi sudah dilontarkan dengan pertanyaan ini, kiranya tanggapan dari Bapak Ibu ini seperti apa? Ini silakan coba direnungkan. Kemudian saya mulai dari pendapatnya dari Pak Anom. Coba Pak Anom, pendapatnya seperti apa, Pak? Terima kasih. Jadi kalau menurut saya, walaupun sekolah tidak ada peraturan, kemudian tidak ada atasan yang memuji Anda ataupun memuji kita, karena kita ini adalah seorang guru yang punya tanggung jawab, artinya kita tetap datang tepat waktu. Jadi kita tetap datang tepat waktu untuk mengajar. Karena apa? Karena kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita ini adalah agar nantinya anak-anak itu juga tahu, karena seorang guru itu adalah seorang ataupun menjadi panutan, ya, panutan tuntunan bagi anak-anak kita. Kalau misalkan kita datangnya tepat waktu, anak-anak itu pasti juga akan melihat, oh Pak Guru, Bu Guru ternyata datangnya tepat waktu, walaupun tidak ada peraturan yang mengikat ataupun tidak ada yang memuji ketika kita datang tepat waktu, bahkan lebih pagi dari waktu masuk sekolah itu. Ini adalah sebuah tanggung jawab kalau menurut saya, Pak. Dan itu menurut saya kalau misalkan di sekolah itu tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu. Nah, itu pandangan saya, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Intinya adalah dari Pak Anom ini adalah rasa tanggung jawab, ya, terhadap anak didik kita. Kemudian dari guru yang lain, mungkin dari Bu Kesi berkaitan dengan ini, Bu, gimana pendapatnya, Bu? Terima kasih. Seperti Pak Anom tadi sampaikan, ya, menjadi guru kan panggilan hati kita. Maka kita harus punya tanggung jawab. Ada atau tidak adanya aturan, tetap memang sejak awal kita tujuannya untuk menjadi teladan untuk anak-anak, jadi itu tidak akan mempengaruhi. Gara-gara nggak ada aturan, kita semuanya sendiri, insya Allah tidak akan seperti itu. Oke. Tetap akan bertanggung jawab dan menjadi teladan yang baik sebisa mungkin. Baik, terima kasih. Di tugas ini memberikan argumen bahwasanya ini adalah suatu tanggung jawab, kemudian ini adalah menjadi prinsip, ya, atau kesadaran diri kita sebagai seorang guru. Kemudian dengan adanya seperti ini, kondisi seperti ini, tetap kita datang tepat waktu, kayak gitu. Oke, terima kasih. Mungkin satu lagi, ya, dan ada 3 respon kayak gitu dari Pak Anjar, monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Fuad. Kalau saya tidak ada aturan itu, insya Allah saya akan selalu datang tepat waktu, karena saya sudah terbiasa untuk datang sebelum waktu masuk. Itu dalam artian waktu jam kerja jam 7, insya Allah saya juga sebelum waktu masuk sudah hadir. Saya tidak peduli ada ujian apa tidak, karena itu sudah tertanam sejak saya sekolah. Jadi setiap saya sekolah dulu itu alhamdulillah saya tidak pernah terlambat. Jadi saya sebisa mungkin datang ke sini pun baik ada
aturan mau tidak, insya Allah saya datang sesuai dengan tempat sesuai sama dengan teman-teman. Ya, pun kita sebagai seorang guru punya tanggung jawab juga kepada anak didik kita. Walaupun saya sadar bahwa saya belum sempurna, tapi saya berusaha untuk bisa mengajar datang tepat waktu. Mungkin itu Pak. Oke, ya terima kasih. Jadi ini semua adalah ketika kita simpulkan bahwasanya disiplin tepat waktu itu sangat penting, dan ini sudah menjadi dasar kita dalam mencari maksud saya adalah dalam kita bekerja kayak gitu ya. Kemudian mungkin slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya adalah menurut panjenengan motivasi apa yang saat ini yang paling banyak mendasari perilaku murid kita di sekolah? Jadi mungkin apa sih motivasi anak-anak itu melakukan hal seperti itu? Mungkin siapa dulu mau ada itu? Monggo dari Pak Umar atau siapa? Saya mungkin Pak Eko. Menurut apa yang saya tahu dan saya gali di sekolah ini, bahwa motivasi saat ini yang sangat mendasari perilaku murid di sekolah kita adalah sisi keteladanan guru, Pak. Karena kadang-kadang murid kita itu dengan segudang peraturan mengikat mereka, tapi pada kenyataannya mereka melihat kita sebagai guru di sini sebenarnya belum mengindahkan peraturan tersebut. Oke, jadi adalah motivasi keteladanan dan juga contoh. Contoh gitu. Jadi yang motivasi anak-anak kita di sekolah kita seharusnya adalah panutan. Nah, itu panutan dari mungkin ya di guru adalah digugu dan ditiru mungkin. Nah itu yang ditiru oleh murid kita mungkin. Oke, terima kasih Pak Eko, baik sekali untuk jawabannya. Mungkin ada lagi dari rekan-rekan sekalian? Silakan Pak Umar. Kalau menurut saya untuk motivasi saat ini yang paling banyak itu masih eksternal ya Pak. Jadi eksternal, jadi mereka terpaksa sekolah, mungkin terpaksa mengikuti peraturan, terpaksa mengerjakan tugas itu, jadi karena eksternal, belum karena keinginan sendiri. Jadi ada faktor X gitu ya Pak ya untuk melakukan hal itu. Banyak seperti itu, meskipun tetap ada yang sudah berangkat dari diri sendiri. Ya, dan di sini adalah paling banyak gitu ya. Jadi yang paling banyak menurut kita adalah faktor X-nya untuk melakukan sesuatu gitu ya. Jadi belum ada kesadaran untuk melakukan hal tersebut gitu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu mungkin? Silakan dari rekan atau ada itu Bu Karis mungkin ada? Nggak ada. Oh, setuju dengan Pak Eko. Mungkin Pak Karman mungkin kasih puan di sini. Kalau saya melihatnya sih memang anak-anak kita di sekolah ini kan memiliki karakteristik yang beragam ya. Jadi memang ada anak-anak yang termotivasi dari dirinya sendiri untuk melaksanakan kegiatannya atau sebagai pelajar mematuhi aturan, dan ada juga yang karena terbawa kawan atau teman. Misalnya ada anak yang sekolah karena memiliki kawan atau temannya. Itu memang terjadi atau ada contoh anak yang seperti itu. Ini yang saya jumpai seperti itu. Termasuk faktor lain adalah memang faktor dari orang tua yang menarik anaknya sekolah di sini. Padahal belum tentu anaknya sebenarnya ya ingin sekolah di sini. Demikian. Oke, terima kasih Pak Ram. Jadi motivasinya adalah faktor X, gitu ya Pak. Tadi kan hampir sama dengan Pak Umar, faktor X. Faktor X-nya mungkin dia ikut teman atau dengan keinginan orang tua, gitu ya. Jadi ada faktor X. Berarti di sekolah kita nih ada motivasinya, ada beberapa tadi guru sebagai panutan. Terus ada faktor eksternalnya dari teman, dari orang tua, lingkungan. Jadi anak-anak kita masih termotivasi untuk melakukan hal itu karena beberapa faktor. Oke, untuk berikutnya silakan. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid Anda? Jadi strategi mungkin kita sudah tahu motivasinya, sudah tahu perilaku dari siswa kita. Nah ini strategi untuk menerapkan disiplin positif itu seperti apa? Terus bagaimana hasilnya? Nah, mungkin dari Bapak Ibu Guru mau sharing dengan kami strategi apa yang panjenengan gunakan
untuk menanamkan disiplin positif pada murid kita. Mungkin ada yang mau berbagi atau sharing, silakan. Oke, Pak Aron, ya silakan. Untuk strategi saya, ya, strategi saya untuk menanamkan nilai disiplin positif ya, untuk menanamkan disiplin positif kepada murid saya itu selalu menanyakan, Pak. Yang pertama itu saya selalu menanyakan cita-cita, ya, cita-cita apakah yang nantinya ingin dicapai, ataupun untuk apakah nanti untuk melanjutkan ke sekolah, kemudian bekerja. Nah, itu selalu saya tanyakan. Tetapi kadang-kadang anak-anak itu kan ketika dikasih seperti itu kan, apakah mau bekerja ataukah mau kuliah, ya, itu kan ada suatu pilihan. Pasti ada yang menyeletuk juga, Pak. Pengennya setelah sekolah itu ya ada pilihan ketiga, ya menikah. Nah, itu menjadi strategi saya. Kenapa saya menanamkan disiplin positif seperti itu? Agar nantinya anak-anak itu harus mengutamakan cita-cita terlebih dahulu. Cita-citamu itu apa sih? Ya, cita-citamu setelah selesai sekolah ataupun lulus sekolah itu seperti apa? Bagaimana untuk mencapainya? Itu yang selalu saya tanamkan, disiplin positif pada anak-anak yang saya ajar seperti itu, Pak. Saya tanyakan cita-cita, kemudian bekerja, ataupun apa yang ingin dicapai setelah lulus sekolah, itu yang saya tanyakan. Oke, jadi Pak Ano strateginya adalah menanyakan keinginan atau cita-cita bagi dari murid-murid apa yang akan dicapai, gitu ya. Oke, ada yang lagi? Yang lain? Ya, Pak Fuad. Baik, di sesi berbagi ini ya, untuk menanamkan disiplin positif pada anak, yaitu saya biasanya menerapkan yang namanya mencoba untuk menjadi contoh atau suri toladan bagi anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak kita melakukan sesuatu, itu kalau nggak dikasih contoh dulu, itu biasanya anak itu enggan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan, kayak gitu ya. Nah, maka dari itu kita akan memberikan contoh supaya anak itu nanti bisa meniru kayak gitu. Dengan contoh-contoh yang baik yang sudah kita lakukan, anak itu juga akhirnya merasa, oh ini serasa atau mungkin senasib, akhirnya ikut juga untuk melakukan kayak gitu. Mungkin itu, Pak, dari saya. Jadi Pak Fuad adalah menjadi teladan ya, Pak. Jadi menjadi contoh bagi siswa kita untuk menerapkan disiplin positif. Oke, untuk sesi berikutnya adalah Saya nambahin. Oh iya, silakan Bu Fetri. Ya. Jadi kalau tadi Pak Anom itu menanyakan dia cita-citanya apa, mungkin kalau saya serupa Pak, hampir mirip. Saya nanyanya tuh justru ibaratnya tuh visi. Kamu mau jadi apa? Visi kamu apa? Nah, dari situ itu saya awali dengan membuka komunikasi, Pak, komunikasi yang baik dengan anak-anak pada saat di kelas maupun di ruang kelas gitu. Kemudian saya membuka dialog. Biasanya saya tanya, kamu visinya apa sih? Visi siapa, Bu? Nah, nanti kita ngobrol dari situ. Kemudian apa yang akan kita lakukan untuk jangka dekat, kemudian jangka panjang. Dari situ biasanya mereka akan tumbuh kesadaran, Pak. Oh iya, saya tuh maunya kayak gini, maka ini loh jalan yang akan saya lalui. Gitu. Oke, terima kasih Bu Sakti menanyakan visi pandangan ke depan, Ibu ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Ya, sesi berikutnya adalah kita nilai-nilai kebajikan apa yang berusaha tanamkan pada murid-murid Anda. Jadi apa nilai kebajikan yang kita usahakan atau kita tanamkan pada murid kita? Mungkin Bapak Ibu sekalian punya nilai-nilai kebajikan yang ingin ditanamkan oleh anak-anak kita. Mungkin dari teman-teman ada yang mau berbagi. Silakan Pak Teman. Kalau saya berusaha mengajak anak selalu menerapkan budaya 5R. 5R ya setiap saat. Kemudian juga mengajak anak supaya melaksanakan kegiatan sholat berjamaah. Sholat Ini berjamaah. bagian dari imtak ya. Ya, Jadi seperti itu. Dan selalu memberi motivasi untuk anak
anak memiliki motivasi belajar yang lebih semangat ya, untuk menuju atau untuk meraih cita-cita yang diharapkan. Menerapkan budaya 5R dan juga sholat berjamaah ya Pak. Ya, Oke. Terus ada lagi mungkin dari teman-teman sekalian, apa nilai kebajikan yang berusaha kita tanamkan pada murid kita? Kali kita sebagai seorang guru kan pasti berusaha menanamkan nilai kebajikan pada murid-murid kita. Silakan, ada yang lain lagi? Iya Pak, Silakan. nilai adab itu Pak, sopan Adab. santun. Iya. Oh, ada gitu ya. Ini sejalan dengan program sekolah kita yang 5S itu Pak. Ya. Jadi kita lebih menekan adab gitu ya Bu ya. Baru kemudian dari ilmu gitu ya. Jadi kita yang di orang beradab, insya Allah kita menjadi orang yang berilmu gitu. Ada lagi mungkin teman-teman sekalian? Ya silakan Pak Anom. Untuk nilai-nilai kebajikan yang saya tanamkan pada murid-murid itu biasanya menyangkut disiplin dalam pengumpulan tugas Pak. Oh, disiplin. Ya, disiplin diri dalam mengumpulkan tugas, kemudian nilai kerjasama dalam melaksanakan praktikum. Itu kan kalau praktikum itu kan selalu kerja kelompok Pak. Biasanya nantinya dilakukan dalam beberapa kelompok. Kemudian nilai berbaginya yaitu dengan program tutor sebaya. Jadi saling sebaya, ya. saling berdiskusi dengan kelompok ataupun teman-teman sebaya. Kemudian untuk nilai-nilai semangatnya ini untuk dengan memberikan tantangan tugas yang berupa catatan-catatan digital. Kemudian mengembangkan teknologi dengan menggunakan IT Pak. Jadi intinya adalah disiplin diri dalam mengumpulkan tugas. Disiplin diri dan juga berbagi dengan teman sebaya. Oke. Itu yang saya tanamkan Pak. Oke, terima kasih dari Pak Anom atas jawabannya. Ya, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Mungkin kita seorang guru akan menanamkan nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita tanamkan dan juga kita harapkan ada pada diri siswa. Ya, untuk berikutnya, ya. Baik, teman-teman atau Bapak Ibu guru ya, di simulasi ini kita lanjutkan di slide berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia pasti dalam diri kita mempunyai satu kebutuhan. Yang pertama adalah penguasaan. Nah, kasih sayang dulu ya. Kasih sayang. Bertahan hidup. Bertahan hidup. Oke. Bertahan hidup bagi kita memang mau dimanapun kita berada atau dalam kondisi apapun, kita akan selalu membutuhkan hal-hal yang bersangkutan dengan bertahan hidup. Seperti yang pertama adalah tentunya makanan ya, atau kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kita juga memerlukan adanya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berkolaborasi, bersosial, di lingkungan manapun, kita pasti akan mencari kenyamanan, yaitu dengan ada kasih sayang dan rasa diterima. Ketika lingkungan tidak memiliki nilai-nilai ini, kebutuhan ini, maka kita akan menjadi tidak betah ataupun mencari tempat yang lain. Tidak mendapat kasih sayang di tempat itu, tidak diterima apa yang kita lakukan, ditantang dan sebagainya, maka pasti kita akan merasa tidak nyaman. Selanjutnya adalah kebebasan. Tidak bisa manusia itu selalu dalam keadaan yang tertekan atau dalam satu lingkup yang membatasi diri. Maka kita sebagai guru, kita pun apalagi kita sudah memasuki di kurikulum merdeka, ini adalah hal yang sangat tepat bahwa kita memang harus lebih kreatif mengeksplorasi keilmuan-keilmuan yang kita punya untuk mencapai kebebasan dalam hal pendidikan. Selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan ya. Kita tidak ada orang yang membutuhkan kesedihan, itu enggak ada. Pasti semua ingin yang senang. Begitu nih Bapak Ibu nih. Jelas
Ya, kita semua Fun. jelas suka fun, senang, happy. Oh, ya, Maka ya. kita implementasi dalam pembelajaran pun kita harus seperti ini. Kita juga harus memikirkan kesenangan pembelajaran bagi murid. Bukan seperti pembelajaran yang dulu-dulu yang tegang, anak bikin stres, pusing dan sebagainya. Selanjutnya adalah penguasaan. Kita semua pasti ingin menjadi orang yang memiliki penguasaan, dalam arti kita tidak ingin menjadi orang yang selalu diatur-atur, dan kita pastinya mempunyai Power ya, Pak, ya? power, penguasaan untuk menjadi sosok yang bisa mengatur orang lain. Begitu ya, Bu Sati? Iya, Pak. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang memberikan satu masukan terkait kebutuhan dasar manusia? Apakah ada lagi mungkin yang belum? Atau cukup ini Bapak Ibu? Cukup ya, mungkin Cukup next mewakili. yang contoh kasus ya ini kita diskusikan bersama. Oke. Ya, silakan. Kasus aku ya. Khususnya Bu Septi, silakan Oke, Bu Septi. terima kasih. Ya, begini Bapak Ibu, tadi terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Saya coba ngangkat untuk kasus yang saya alami pada saat pembelajaran, bahwa di sini pada saat sedang mengajar pelajaran matematika di kelas 10, saya memberikan soal cerita tentang persamaan linier kepada siswa secara berkelompok. Nah, pada saat saya berkeliling untuk memantau dan membantu anak-anak yang mengalami kesulitan, saya mendapati di sudut kelas bahwa ada seorang siswa bernama Rian yang duduk sendirian di bangkunya. Berarti dia tidak berkelompok dan tidak bergabung begitu. Dia hanya menatap kosong ke arah papan tulis. Nah, saya ingin berbagi cerita dengan Bapak Ibu. Kira-kira dalam pandangan Bapak Ibu, apa sih kebutuhan Rian di kondisi yang seperti ini? Kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya. Kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang. Kebebasan. Kasih sayang. Bukan Gimana? mau menyampaikan dulu. Kasih sayang. Kalau menurut saya tentang penguasaan, Oh gitu. Penguasaan. Kenapa? karena dia belum menguasai kelasnya, jadi dia belum bertemu dengan gimana ya, kurang beradaptasi dengan teman-temannya, sehingga jadi dia itu iya gitu. Ada yang lain, Bu? Kasih. Kalau menurut saya, dia justru membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Karena mungkin dia nggak percaya diri. Kalau untuk penguasaan, mungkin yang nggak bisa itu banyak yang nggak menguasai materi itu ya. Tapi dia nggak bisa nimbrung dengan yang lain, artinya dia merasa minder. Terabaikan. Jadi butuh kasih Tidak sayang diterima, dan rasa tidak diterima. diterima. Rendah diri lah. Padahal belum tentu dia tidak diterima. Oh, ya. Dia udah memisahkan diri. Iya. Ada lagi mungkin dari yang lain? Coba sih, Bu. Iya. Oke, kita langsung ke next jawaban. Jadi memang kalau kita memandang tadi kebutuhan yang masing-masing anak dari sudut pandang masing-masing, tidak ada yang salah. Karena itu nanti menentukan langkah apa yang akan kita lakukan dalam pendampingan siswa di kelas gitu. Oke, yang kasus yang berikutnya coba. Udah langsung. Udah langsung ya. Iya. Posisi kontrol. Nah, ini. Mau monggo. Bahwa malam. Ya, oke, langsung saja ya. Di sini kita sebagai seorang guru, ya, seorang guru itu harus punya posisi kontrol terhadap murid-murid kita. Apakah kita sebagai seorang penghukum, ataukah sebagai teman, atau sebagai seorang manajer, atau sebagai seorang pemantau, atau pembuat rasa bersalah. Jadi kita sebagai seorang guru itu punya kontrol penting. Dalam artian ketika anak berbuat sesuatu, kita berada di posisi mana? Apakah kita menghukum? Sebagai contoh, ketika anak tidak mengerjakan PR, dia berdiri di depan kelas dengan kaki di angka 1, tangan di telinga misalnya. Nah, kalau penghukum ini itu adalah menimbulkan kesan apa ya? Apa ibu namanya, Bu? Dia berarti menyakiti ya, Pak? Iya, dia menyakiti siswa tersebut tanpa membuat mereka itu sadar akan kesalahan yang dibuat, sehingga dampak yang nanti ditimbulkan siswa tersebut
tidak akan memperbaiki kesalahannya, karena kita sebagai penghukum memberikan hukuman. Jadi itu memberikan dampak psikis yang membekas di siswa. Itu jadi kita kalau sebagai seorang guru, posisi kita sebagai penghukum, siswa tersebut tidak akan merubah dengan kesalahannya, ataupun ya siswa tersebut tidak menyadari apa kesalahan yang mereka perbuat, dan dampaknya nanti tidak akan memperbaiki di kemudian hari. Nah, Pak Anjar, mungkin Ya, ini kita bisa disaringkan tipe penghukum itu yang bagaimana sih? Kalimat-kalimat yang sering kita lontarkan itu yang bagaimana yang dikategorikan dia sebagai penghukum itu? Ya, seperti tadi saya contohkan, ketika dia siswa tidak mengerjakan PR misalnya gitu, kita suruh maju ke depan, terus kita memberikan sebuah sanksi, kaki di atas, tangan di telinga, melingkar kepala, misalnya. Itu kan, ya kan? Harusnya di atas, tidur nih. Tapi di atas. Ya di atas lah, Di atas. tapi di atas gak apa-apa. Oke, nah, kita kan udah siang supaya Cair ya? Cair. Udah siang, perut terasa lapar gitu ya. Ya, jadi tipe penghukum itu adalah tipe yang memberikan dampak psikis kepada anak. Jadi sebagai penghukum. Nah, ini Pak, biasanya kan anak Ya. tuh kalau misalnya dia ada yang tidak pas, ditanya sama gurunya, kita akan argumentasi nih. Iya. Nah, kalau yang tipe penghukum itu gimana Pak? Dia menerima nggak sih argumentasi dari siswa gitu? Kalau tipe penghukum itu mereka tidak mau menerima apapun alasan dari yang bersalah. Entah itu misal dia datangnya terlambat, entah itu banyak bocor, rantainya copot dan sebagainya. Mereka tidak mau tahu alasannya. Terus ada lagi kita sebagai kalau pembuat rasa bersalah, misal seakan-akan kita membuat anak itu merasa bersalah terhadap diri kita. Bagaimana si A udah Bapak bela, udah Bapak lindungi, tetapi kok kamu seperti ini? Itu kan membuat rasa mereka itu bersalah. Ya. Jadi membuat anak itu merasa seakan, oh iya saya salah dengan Bu A, Pak A, karena saya sudah dibela, ternyata saya seperti ini. Nah itu membuat rasa bersalah. Nah, terus ada lagi tipe ya seorang pemantau. Pemantau ya seperti halnya membuat rasa bersalah, tetapi nanti ada kalian mungkin ya nanti akan saya lihat, akan saya pantau ke depan seperti apa. Nah, kita sebagai seorang manajer, ya guru harus sebagai manajer. Apalagi kalau teman mungkin kita seperti termasuk bahaya. Kita mengajak diskusi, dialog dan sebagainya, tapi kita belum bisa memposisikan diri. Dalam artian kita seorang guru itu seperti apa. Nah, yang paling baik adalah kita sebagai seorang manajer. Dalam artian apa? Ketika kita sudah jadi seorang manajer, kita menyadarkan siswa apa yang mungkin mereka perbuat itu salah. Terus nanti apa yang harus mereka lakukan. Ya, di sini nanti mungkin kita akan belajar namanya segitiga restitusi ya Bu. Nanti kita belajar segitiga restitusi bagaimana nanti kita menyadarkan siswa. Ada tahapannya. Ada tahapan mungkin menstabilkan emosi, validasi, dan juga nanti ada sebuah tindakan. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita sebagai seorang guru harus menjadi seorang manajer, karena kita harus menyadarkan apa yang mereka lakukan itu salah, terus apa yang harus mereka lakukan, dan juga menanyakan apakah yang mereka perbuat itu sudah benar atau tidak. Ini berarti masuk ke sesi refleksi ya Pak? Iya, refleksi. Kita seringnya berada di posisi kontrol yang mana? Iya. Jadi nanti kita seorang guru itu harus berada di posisi kontrol yang mana nih? Kalau saya pribadi harusnya kita sebagai seorang guru yang harus berada di seorang yang manajer. Selain kita memberikan kesadaran ke siswa juga harus bisa menyadari dan juga nanti akan memperbaiki. Nah, mungkin panjenengan dari tadi posisi kontrol sebagainya, nah panjenengan berada di posisi mana? Berarti kan sebagai penghukum, kalau Ibu Syekh itu tadi dia tidak mau sama matematika, ayo berdiri.
Kaki diangkat, tangannya megang telinga, Sakit dengan yang kepala. ya megang kepala. Aku Ayo. sampai. Nah, gitu. Itu kan membuat dampak psikis ke anak. Mungkin Bapak Ibu ada yang di posisi mana ini? Atau membuat rasa bersalah? Mungkin yang selama ini kita lakukan? Ataupun ya apa, kita sharing saja, kita sharing. Nanti kita saling berbagi nanti bagaimana apa yang harus kita lakukan dan juga mungkin kita baiknya berada di mana. Mungkin silakan. Bu Kesi mengawali. Mengawali Bu Kesi. Iya, saya sendiri tidak paham saya ada di posisi mana. Ya. Tapi ada sedikit cerita tadi. Kan kebetulan tadi pagi sempat ada ricuh mau apel ya. Oh iya. Anak yang ditugaskan nggak maju. Kebetulan saya jam ke-3-4 kan masuk ke kelas itu. Jadi saya tanya, kalian sih kenapa? Setahu saya anak 12 TKJ 3 itu hebat. Bukan anak yang membuat onar dan lain-lain. Kok sampai apel harus diteriaki? Terus yang Putra bilang, sebetulnya kemarin itu sudah ditanyakan anak laki-laki ada yang siap jadi pemimpin atau tidak, katanya yang laki-laki belum siap. Terus saya kira karena di grup sudah dibahas, saya kira yang Putri siap, jadi del-del gitu. Nah, melihat reaksi itu, dan kebetulan yang laki-laki kan pada ekspresi bahasanya kayak nggak mood hari ini lah. Yang sudah ya sudah, kalau mungkin kalian habis dimarahin dan yang lain ya sudah. Jadi mikir yang penting besok kalau ada tanggung jawab disiapkan lebih awal dan konsisten, jadi nggak sampai seperti tadi. Nyatanya setelah maju pun kalian hebat, yang tanpa persiapan pun lebih lancar daripada yang mungkin sudah latihan. Nah, kalau seperti itu berarti saya posisi mana ya Pak? Ya, itu sebagai manajer Bu. Kenapa Bu? Saya manajer. Karena kita pertama adalah menstabilkan emosi. Ya, jadi, kita langsung aja ini Bu. Nah ini Bu. Ya, ada menstabilkan identitas ataupun emosi, terus kita memvalidasi tindakan yang salah, terus menanyakan sebuah keyakinannya. Ya, jadi sebelum kita menjudge anak itu, kita harus tahu dulu apa yang menyebabkan mereka itu seperti itu. Nah, kita stabilkan dulu. Nah, ibaratnya stabilkan. Setelah itu kita validasi. Setelah validasi tindakan yang salah, ya kan ada tindakan yang salah menurut ada itu sebagai kita validasi dulu. Setelah itu menanyakan keyakinannya. Tadi kan ada ya hebat dan sebagainya, pasti bisa. Gitu. Ya itu sudah termasuk pendidikan termasuknya posisi sebagai seorang manajer. Karena jenengan sudah melakukan 3 tahap itu. Kalau yang begitu namanya segitiga restitusi. Nah, jadi ya mungkin di sana mungkin bukan sini ini calon guru penggerak sebenarnya Bu. Iya, ini Bu, sudah mungkin memiliki harus ya. menggerak. Nah, ya itu harusnya ya. Oke, gitu ya. Ya. Mungkin ini kan kita sudah masuk tahap terakhir gitu ya. Mungkin silakan yang lain menambahkan. Ya gitu ya. Oke. Tapi sebentar sih. Ya gitu ya. Jadi ini. Ya ini namanya keyakinan. Kita buat keyakinan. Nih keyakinan itu adalah nilai kebajikan universal. Jadi sikapnya adalah sifatnya universal. Jadi sebelum kita mempelajari kelas itu harusnya kita membuat sebuah poin-poin penting secara umum. Nanti itu disepakati secara tersirat dan tersurat. Nanti disepakati bersama, baik itu yang tersirat maupun yang tersurat. Dan juga itu lebih memotivasi seseorang dari dalam. Kalau kita bikin kesepakatan dengan bersama, saya yakin mereka itu akan memiliki tanggung jawab apa yang mereka sepakati. Contoh, kemarin saya di dalam kelas, saya bikin kesepakatan, Pak kalau istirahat semua itu sholat duha, silakan. Alhamdulillah sholat duha. Terus, ya ketika guru sedang mengajar memperhatikan, nah itu kita sudah kesepakatan. Ayo kita sepakatannya seperti apa? Katanya memperhatikan. Mereka akan sadar. Oh ini loh kita yang bikin kesepakatan bersama. Kita demokrasi kepada anak. Nah itu akan membuat rasa nyaman anak tuh melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah itu yang dinamakan keyakinan. Jadi ada nilai kebajikannya secara umum atau secara luas, terus disepakati secara bersama-sama dan secara tersirat maupun tersurat, dan juga nanti ketika kesepakatan tersebut dibuat akan lebih memotivasi seseorang melaksanakan kesepakatan sudah
Wah, ya. Enggak ada Ya, namanya. begini, mungkin kan kalau selama ini kita mengenalnya peraturan, Pak. Ya. Sebenarnya peraturan dengan keyakinan itu sama apa enggak sih? Perlu dijelaskan itu, Pak. Peraturan dengan keyakinan itu mungkin agak sedikit berbeda. Kalau peraturan kan kita sudah secara umum global dan itu belum tentu disepakati secara bersama. Tapi kalau keyakinan kelas dan sebagainya itu kita sepakati secara bersama-sama. Dalam artian setiap orang itu berhak untuk mengajukan suatu pendapat. Nah, nanti pendapat tersebut disepakati tidak menjadi keyakinan kelas tersebut. Begitu, Bu. Kemudian dalam penggunaan bahasa, Pak, karena kan nanti dia tetap berupa kalimat. Iya. Jadi kalau dalam peraturan tuh mungkin kita seringnya menggunakan kata dilarang datang terlambat, gitu misalnya. Maka dalam keyakinan, maka bahasanya diubah menjadi datang tepat waktu. Iya, atau datang lebih awal. Gitu. Jadi ketika keyakinan itu adalah kalimatnya adalah yang positif. Ya, jadi kalimatnya selalu positif yang membangun. Nah, itu adalah keyakinan kelas. Berbeda dengan aturan kan sudah baku. Tetapi kalau keyakinan adalah hal-hal yang ataupun peraturan yang ibaratnya dengan kalimat-kalimat positif. Nah, ini keyakinan kelas yang bersifat abstrak daripada peraturan, jadi lebih konkret ya lebih rinci dan lebih konkret. Nah, keyakinan kelas juga berupa pernyataan universal dan senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, hendaknya tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti anak-anak itu bingung. Ini mau mana yang saya dapat? Mungkin kalau anak itu masuk pendapat, mungkin kita ambil garis besarnya. Nah, garis besarnya supaya tidak terlalu banyak. Terus juga dapat diterapkan di lingkungan ya tersebut. Mungkin kalau kita di kelas ya berarti keyakinannya harus bisa diterapkan di lingkungan kelas. Tidak bisa kita globalkan mungkin di lingkungan luar kelas. Contoh ya dalam artian kita itu membuat peraturan yang melibatkan kelas lain gitu. Itu tidak bisa, harus yang bisa diterapkan dalam kelas tersebut. Terus juga setiap warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Nah, ini yang paling penting adalah semua hendaknya berkontribusi walaupun nanti kita ambil garis besar, tapi setidaknya mereka sudah menyampaikan pendapat. Terus juga bersedia menjawab kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berarti keyakinan ini bisa berubah nggak? Bisa saja. Ketika nanti kita masuk lagi, mungkin yang kemarin agak dievaluasi, silahkan dievaluasi. Ya, itu seperti itu. Nah, ini namanya restitusi, yaitu suatu cara menanamkan disiplin positif pada siswa yang berbuat salah. Jadi restitusi adalah suatu cara. Ya, tadi saya sudah disebutkan posisi mana. Nah, ini namanya restitusi adalah satu cara menanamkan disiplin positif pada siswa yang berbuat salah. Dan juga restitusi ini berbeda dengan hukuman, tidak menyakiti dan memperbaiki kesalahan. Restitusi. Nah, ini segitiga restitusi. Nah, jadi ada sebuah segitiga ini yang dimana ada menstabilkan identitas yang pertama, yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, dan juga yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Kalau stabilitas dengan kata-kata seperti contoh nih, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tadi Bu Keska sudah itu ya, jadi menstabilkan identitas. Kelas lain bisa, kan gitu. Dan sebagainya itu juga termasuk menstabilitas. Adakah kalau validasi tindakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan atau yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, tadi kan Bu Keska juga menanyakan kenapa sih alasannya gitu. Nah, itu kan validasi tindakan yang salah. Terus menanyakan keyakinan, ya keyakinan kelas apa yang disepakati kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, kamu pasti bisa. Nah, gitu. Itu juga menanyakan keyakinannya. Itu sesuai dengan kesepakatan yang lain, bukan kan udah jadwalnya dan sebagainya. Itu kan jadi itu menanyakan keyakinannya. Nah, itu jadi itu bukan sudah melakukan segitiga restitusi, bagaimana menyadarkan siswa dan juga tanpa memberikan hukuman. Kita menyadarkan, tadi Bu Kasih juga menyebutkan besok kalau ada lagi dipersiapkan, kayak gitu. Jadi itu sudah menjadikan sebuah solusi bagi mereka, dan juga pasti mereka akan
melaksanakan juga kegiatan tersebut. Mungkin ditambahkan Bu Septi, Pak Fuad, atau Pak Eko. Ijadah. Oke, ini ya penutup ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Dari budaya positif yang sudah kita bahas bersama begitu, itu memang sebaiknya ada implementasi yang kita lakukan. Bisa diawali dari kelas, kemudian kita lakukan juga untuk yang lingkup sekolah. Nah, ini untuk beberapa kegiatan positif yang saya lakukan itu masih dalam lingkup kelas. Ini adalah nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab. Contohnya dalam membersihkan kelas, karena ini menjadi tanggung jawab dari penghuni kelasnya. Kemudian bisa juga dalam pembelajaran, misalnya karena anak-anak kita memang membawa HP dan pada saat-saat tertentu menggunakan HP, kita bisa tindakan positifnya adalah dengan mengumpulkan HP itu di meja depan, sehingga pada saat pembelajaran yang tidak menggunakan handphone, mereka akan lebih fokus. Gitu. Ya, begitu teman-teman untuk diskusi kita di hari ini tentang penerapan budaya positif. Semoga apa yang kita bahas tadi sedikit banyak, dimulai dari yang sedikit, semoga menjadi kebiasaan bisa kita lakukan di sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kan penutupnya? Oh iya, boleh. Seperti sih nggak mau Pak. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Nah, di sini bisa saya simpulkan bahwasanya budaya positif ini sangat penting untuk bisa kita terapkan di sekolah kita. Baik itu di kelas maupun secara umum di sekolah ya. Nah, salah satu implementasi dari budaya positif di sekolah kita atau di kelas kita adalah dengan melakukan yang namanya seperti Jumat bersih ya. Ini adalah langkah dari anak-anak kita untuk gotong royong supaya menghasilkan kelas yang bersih kayak gitu. Terus selain itu bisa juga nanti budaya positif yang lain adalah dengan misalkan anak-anak itu HP-nya bisa dikumpulkan di ini ya di depan kayak itu, karena biasanya ketika dalam pembelajaran HP ini bisa mengganggu konsentrasi anak dalam hal pembelajaran. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas partisipasinya. Kemudian apabila ada salah kata, ada salah tindakan dari saya dalam menyampaikan diseminasi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar ya, saya sudah ditutup. Oke, terima kasih dari rekan semua. Ini adalah contoh budaya positif saya. Saya sudah membuat kesepakatan kelas menggunakan Padlet. Jadi setiap anak itu mengisi Padlet yang ada saya share. Terus mereka sampaikan apa yang menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas. Ya, di sini saya mereka suruh isi semua dan sebagainya. Ini adalah contoh ibaratnya aksi nyata saya bahwa saya sudah melakukan budaya positif. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Sekian. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pada itu pokoknya. Sedikit. Beda hasil kan? Bedanya apa? Pak Eko pada hasilnya. Pakai yang ini. Dia satu hasil sama. Bakal buat di sini. Makan dulu. Di ini Tapi terus nanti mau mas ya. iya Pak. Ayo. Itu juga nggak ngomong. Ya. Itu duduk apa ya Pak? Duduk. Orang masih TKI. Jenenge tak sing ditutupi. Sing duluan mau. Anjir pamungkas iki ditutupi. Terus Itu sih bisa diikat. Gerak.
Ditutupi. Itu kayak orang pikir. Dur nama nih, dur nama nih. Hah? Dur nama nih. Dhuwur. Terus? Nah, Ajar pamungkas iku lho sing ditutupi. Nah, aku ditutupi bae di ngisor mah. Suara apa? Ya kayak ini. Miki. Oh, Nah, ketawa. Oh, tutup ini ya. nah iku. Nah, Tapi gini, Mangkomos. priwe. Ya aku gampang lah. Nah, kan di jalan kan nggak dekati anom kan bisa. Motornya dipotong bisa loh. Dekati anom ya kalau langsung. Iya, bisa. Anom. Nah, jadi apa? Iya, anom. Wis. Yes. Orang kasih, Langkah. orang karo kusi. Orang anak. Aman. Arep anggur Jadi niku. anom ya gue pak maksud. Lah gue es tok. Karena anom ya gue udah Ngarep ambil naik Lah iya. Jangan. Wis. Nah, wes. Lagi. Baiklah, ya, sip. Baiklah, teman-teman semua, inilah untuk contoh ataupun saya sudah membuat yang namanya kesepakatan kelas yang nantinya ataupun yang ini kita buat di kelas, kemudian kita buat nanti kita berikan kepada anak-anak di kelas sehingga nanti apa yang kita sepakati bisa menjadi keyakinan kelas yang saya ajar. Bisa dinaikkan. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita buat ataupun kesepakatan kelas yang sudah kita buat di kelas 12 TKJ 2, sehingga nantinya apa yang pada saat kita melakukan pembelajaran di kelas, sepakatan ini yang nanti akan kita pakai. Oke, untuk diskusi desiminasi budaya positif hari ini kita akhiri. Terima kasih kepada rekan-rekan ataupun teman-teman ataupun Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Bukateja yang sudah apa namanya ya? Sudah berpartisipasi ataupun ikut berdiskusi di ruang diskusi ini. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini. Ya, Bu, nanti Bu. Dulu satu lagi Bu. Makan dulu. Masih sebentar. Sebentar ya, baik kok. Saya mau ambil kertas. Iya, Nggak apa-apa. Pokoknya Di situ ada. kira aja. Aku punya sesuatu. Di sini ini orang belum. Baik, TKW. Apa? Extended topic sebentar. Nanti Pak Irman. Kalau dulu ini dulu tinggal Pak Eko dulu ini. Iya. Teman-teman lagi. Halo. Kemarin. Iya Pak Irman Jan. Lagi, Ya, dan sit. Kenal Ya berubah lah. Pasnya pakai skill. wes. ya sudah mas, pasang. Siap. Langsung. Assalamualaikum. Ya. Yes. Yes, menurut. Tengahnya juga. Gini. Guys. Kenal. Ya, gas. Action. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih sekali telah mengikuti desiminasi pada saat ini, yaitu penerapan budaya positif di kelas. Dan yang saya lakukan penerapan budaya positif di kelas adalah ini terjadi di kelas 12 DPIB, yaitu melaksanakan kebersihan setelah pembelajaran selesai. Dan ini kita melibatkan kesepakatan kelas, yaitu saling menjaga kebersihan dan kerapian, dan ada nilai universal ini adalah kesehatan bersama. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu guru. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat memberi satu nilai positif bagi kita semua dan bermanfaat tentunya, khususnya untuk
mendidik anak-anak kita yang lebih maju dan lebih berpihak kepada murid. Marilah kita tutup bersama-sama dan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Bagi kesalahan tentunya dari saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semua, kita sudah saatnya setelah kita melakukan pembelajaran tadi, sebelum kita akhiri kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu ya, supaya di pembelajaran kedepannya kalian akan tidak saling menyalahkan satu sama lain, tapi karena ini sudah menjadi keyakinan kelas maka nanti akan kita patuhi bersama. Baik, saya akan membagikan satu minut ini satu-satu, kalian silakan menuliskan keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu adalah satu kesepakatan positif yang ingin kalian wujudkan di kelas ini, di 12 TKJ ini. Ya. Kalian masing-masing satu-satu saja, nggih. Enggak usah banyak-banyak. Nanti setelah ditulis, kalian tempel di depan. Silakan. Yang kurang siapa bilang? Satu orang satu. Iya, satu orang satu. Ada yang kurang? Cukup. Ya, silakan ditulis. Nilai-nilai yang positif, oke. Seperti kalian mungkin menyoroti kebersihan, silakan. Menyoroti kedisiplinan, silakan. Mungkin ketenangan, kenyamanan di dalam kelas, silakan. Ya sudah, ada di depan sini. Nanti kalian pasang di tabel sebelah sini. Sudah Mbak, langsung saja ya, sudah langsung ditempel ya. Kelihatannya banyak harapan-harapan baik ini untuk kelas ini. Kalian sangat antusias. Luar biasa. Pekerjaan dan berebut. Sudah semua anak? Baik, mari kita ambil kira-kira mau 5 apa 10 keyakinan yang akan kita 10 ya? Oke, luar biasa. Coba kita tengok seperti. Yang pertama, piket sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Piket sesuai jadwal nih. Piket sesuai. Oke, yang kedua, dan lagi membuang tempat sampah. Wah, ini nyamin membuat tempat sampah. Mungkin maksudnya membuang sampah pada tempatnya. Apakah setuju membuang sampah pada tempatnya? Setuju. Oke. Membuang sampah. Terus pindah lagi nggak Mbak? Cuma satu ya? Nggak ada
ketiga. Coba. Ini sudah. Datang ke kelas tepat waktu. Apakah setuju? Oke. Datang tepat waktu. Ini sudah cukup mewakili ya. Yang keempat, coba saya tengok ke sini. Menjunjung sikap toleransi dan saling menyayangi. Setuju? Setuju. Apakah boleh kata-kata ini diubah menjadi saling menghargai? Boleh. Oke. Saling menghargai. Oke, yang kelima. Berpakaian rapi dan sesuai ketentuan. Apakah ini kita sepakati? Oke, berpakaian sesuai ketentuan. Sesuai ketentuan. Dan rapi ya. Yang keenam. Dan coba yang mana? Yang ini belum nih. Nomor sudah. Nah, ini ada kata-kata tidak makan pada saat pembelajaran. Ini tapi kata-katanya masih negatif ya, ada manu kata-kata tidak. Bagaimana kalau kita ubah menjadi makan dan minum Saat istirahat. saat atau di luar jam pembelajaran? Boleh? Makan dan minum di luar pembelajaran. Di luar jam pembelajaran ya. Yang nomor 7. Mengangkat tangan ketika usul ataupun izin ke belakang. Apakah setuju? Setuju. Oke, tadi siapa ya yang mengangkat tangan usulnya ya? Angkat tangan. Kamu ya? Oh, jangan salah tadi. Berarti yang ketujuh mengangkat tangan ketika berpendapat. Oke, luar biasa. Nomor 8 kurang berapa ini? 3 lagi ya? Menjaga tutur kata baik kepada guru atau teman. Setuju? Setuju. Bisa kita sederhanakan lagi kata-kata ini? Menjaga sopan santun. Nomor 8 menjaga sopan santun. Ini sekretaris kelas ada yang ikut menyalin ya, karena ini spesial Pak Guru sudah mulai habis ya. Sekretaris ada yang menyalin ya. Nanti kita sepakat. Tinggal 2 lagi ayo. Yang nomor 9, bermusyawarah dalam mengambil keputusan memiliki rasa tanggung jawab. Apakah setuju? Setuju. Apakah bisa diganti dengan kalimat yang lebih spesifik yaitu gotong royong? Apakah bisa mewakili? Bisa. Gotong royong atau komunikasi ya? Komunikasi dan gotong royong. Oke, yang 10 yang terakhir. Mana yang punya? Sudah jujur ya. Ada nggak di sini? Ada. Selalu bersikap jujur. Nah ini. Nah, bersikap jujur dalam segala hal. Baik, anak-anak semuanya, ini kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Besar harapan saya dan kedepannya semoga semua ini akan menjadi satu pilar sebagai dasar kalian untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, yang nyaman dan juga berkualitas. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, yang terakhir, karena kita harus ada integritas, maka kalian saya persilakan untuk maju satu-satu untuk menandatangani
fakta integritas keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Silakan dari urut bangun saja, dari sini ke belakang, habis dari sini ke belakang. Jadi harus ke belakang. Ya, oke. Nah, oke. Nah. Ini adalah fakta kesepakatan bersama. Jadi kita tidak boleh melanggar kesepakatan kita sendiri. Oh di sini Pak. Nama kamu kan ini ya. Nah ini. Nah. Ya terus. Ayo biar semua selesai ya. Ayo biar semua selesai ya. Nah sini hasilnya Pak. Nama kan. Nah. Ya. Ayo cepet Pak ya. Ini integritas kesepakatan keyakinan kelas. Ya Mas agak dipercepat satu yuk. Ya di bawah. Ya cari namamu. Ya udah betul. Ya terus jangan lupa nama sendiri loh ya. Ya itu nama sendiri. Ya. Oke next silakan Mbak. Kita berlatih untuk selalu menjunjung tinggi makna kredibilitas data. Jadi ketika nanti ada yang hilaf atau melanggar keyakinan kelas, maka bukti tanda tangan ini bisa menjadi pengingat dan penguat kita semua. Terus ayo Pak, satu kelas harus tanda tangan semua karena ini kesepakatan bersama. Ya, bangku ini udah habis, silakan bangku sini, ya silakan. Ayo Pak, maju. Ya, lanjut. Iya. Jangan terlupa. Ya, terus. Ya dua lagi bangku sini tinggal dua anak ya. Ya nanti bergeser ke sebelah sini. Kelihatannya tambah semangat dan gembira ya setelah melakukan keyakinan kelas ini. Ya. Oke dari sebelah sini Pak silakan. Ini ada tiga baris ya biasa. Ayo Pak, Pak. Yo Mbak, yo. Nah, ini yang terakhir ya. Baik, terima kasih. Fakta integritas sudah kita tanda tangani semua. Ini adalah bukti bahwa kalian serius dalam membuat keyakinan kelas dan komitmen untuk menerapkannya di pembelajaran sehari-hari. Tepuk tangan untuk kita semua. Cukup dengan berakhirnya membuat keyakinan kelas ini, maka pembelajaran hari ini dengan Pak Guru dicukupkan lebih dahulu. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Oke, siap? Mari kita akhiri dan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, salam bahagia, salam semangat, untuk generasi hebat.
saya doakan kalian menjadi penerus-penerus yang membanggakan. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saragul Hidayat dari kelas 12 TKJ 3. Menurut saya, keyakinan kelas sangat penting, itu harus dilakukan agar kelas lebih kompak dan lebih memperhatikan kebersihan dan kerapian dan kenyamanan di kelas. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang telah membimbing dalam membuat kesepakatan kelas ini agar terlihat lebih nyaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Sabila Minanti dari kelas 12 TKJ 3. Perkenalkan, nama saya Devi Aditya Suciani dari kelas 12 TKJ 3. Di sini kami berdua akan mewakili teman-teman 12 TKJ 3 untuk menyampaikan perasaan dan harapan kami berdua. Di sini kami berdua akan mewakili teman-teman 12 TKJ 3 untuk menyampaikan perasaan dan harapan kami setelah dibuatnya keyakinan kelas bersama. Perasaan saya sangat senang dan lega karena saya bisa menyampaikan apa yang saya rasakan terutama di kelas ini. Harapan saya semoga kedepannya kelas 12 TKJ 3 menjadi lebih baik serta teman-teman menjadi lebih disiplin sehingga harapan saya semoga kedepannya kelas 12 TKJ 3 ini menjadi lebih baik serta teman-teman menjadi lebih disiplin sehingga pembelajaran berlangsung dengan kondusif. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.